tahun lebih kayaknya, 13 tahun atau 14 tahun gitu. Dari belum lahirnya si itu si Evander. Malah lahir Evander tuh pas lagi rame-ramenya itu. Lagi Lagi pesanan karena udah menjelang lebaran insya Allah ya. Jadi kalau kita 6 bulan sebelum lebaran tuh udah mulai produksi untuk lebaran itu. Gitu. Dan alhamdulillah terus sampai sekarang tuh ya masih ya, setelah kemarin pandemi kita hampir putus ya 1,5 tahun insya Allah tuh. Nah, alhamdulillah kita bisa berlanjut lagi. Ya itulah aku pikir tuh ya begitulah, kalau kita amanah insya Allah tuh kapanpun dicari orang gitu. Walaupun selain jarak jauh ya kan, kita nggak bisa ke sana. Kalau dulu kan kita bisa ke Singapura sebulan 2 kali ya kan. Nah sekarang pandemi ini kita nggak bisa ke sana, tetap orang nyari kita gitu. Alhamdulillah jadi rezeki yang baik yang barokah buat. terus waktu jajakin pasar atau gimana tuh, maksudnya kan untuk dapat misalnya satu customer yang konsisten gitu kan, itu kan gak gampang ya. Semua orang kalau aku lihat tuh waktu teman-teman di expo itu kan banyak juga yang nawarin ke toko tempat yang sama Mama Taro gitu kan. Itu gimana tuh maksudnya kiat-kiatnya? Kiatnya itu tadi sebenarnya motivasi mama itu gimana aku bisa mencari kerjaan buat rezeki buat diri mama juga buat orang sekitar kita gitu. Itu yang paling pertama yang aku lihatnya itu. Dan kita juga sampai pernah tuh ya door to door gitu loh, keliling gitu ya, yang mungkin kalau yang kita masukin toko itu berapa itu, mungkin lebih dari 20 kali ya. Ya kan, sampai pernah juga perjalanannya itu istilahnya, oh toko ini wah lihat barang seneng ambil, ternyata dia nggak bayar. Ada yang begitu, ada yang akhirnya nggak dibayar. Akhirnya udahlah kita Jadi tahu jadi gitu ya. tahu gitu. Pernah juga kita ke Malaysia jajakin ya, memang orang usaha itu kan cocok-cocokan ya. Kebetulan waktu itu kayaknya itu memang belum pas ya kan, tapi begitu alhamdulillah dapetnya sekarang ini yang pas cocok ya terus berlanjut terus gitu. Jadi apa namanya, brandnya dia tapi kita memang yang supply barangnya dari kita. Terus apa nih mah tips-tipsnya buat ibu-ibu muda yang baru mau usaha atau ya baru mau mulai usaha gitu? Maksudnya harus gimana nih? Tentunya semangat, modal itu nomor 2 ya kan. Walaupun ada modal tapi nggak semangat ya kan, nggak telaten, bosenan, percuma ya kan. Akhirnya cuma buang-buang modal aja. Usaha dirintis bubar. Jadi kalau kita itu mau berusaha itu memang harus telaten. Terus itu tadi jangan bosenan ya kan. Kalau kita tuh bosenan, kadang-kadang kita tuh udah lagi istilahnya kan namanya usaha itu awalnya itu ada yang langsung naik ya kan. Terus tiba-tiba harus ada masanya itu turun ya kan. Nah kadang Ya. orang pas turun Pas turun nggak kuat itu ya. kadang-kadang nggak kuat kan. Kita tuh harus telaten, harus cari selahnya gitu. tetap Harus jadi tetap. Kalau aku ya harus dicari selahnya. Kenapa gagal? Kemarin tuh gagal tuh kenapa gitu. Dicari permasalahan kegagalan kita tuh di mana gitu. Oh mungkin kok aku bikin begini kurang rame ya, coba dibikin model yang gimana, atau cara memasarkan seperti apa, atau pendekatan dengan customer tuh harus bagaimana. Terus terang aja kita juga kalau jadi namanya apa, melayani customer tuh kan nama pembeli itu raja ya. Kita juga harus bisa mengambil hatinya dan juga bisa apa nih yang cocok buat customer aku ya kan. Kalau dulu mama begitu, kalau sekarang kalau aku lihat lebih gampang, tinggal nge-share di Instagram siapapun orangnya lihat. Nah berarti kita harus memberikan penampilan yang baik ya kan, penampilan yang baik. Dan kalau orang tuh udah pesen itu barang yang diterima itu benar-benar bagus gitu loh, sesuai dengan apa yang kita ucapkan gitu, sesuai dengan fotonya atau namanya bahannya itu memang enak, nyaman dipakai ya. Jadi orang akan otomatis akan berulang, dia akan beli lagi gitu. Tapi kalau sekali beli kecewa, orang nggak akan beli yang kedua kalinya gitu kan. Akhirnya pelan-pelan dimati usaha kita. Jadi ya konsisten, telaten ya kan, harus sabar, harus apa namanya, nggak bosenan ya kan, semangat.
dagangan boleh sama, tapi kalau rezekinya orang itu berbeda-beda gitu loh. Walaupun istilahnya sama-sama jualan cendol, sana cendol sini cendol istilahnya kan, tapi sana bisa laku, sini kok nggak seberapa laku gitu loh. Kalau aku bilang bukannya juga nggak enak ya kan, tapi memang rezekinya orang itu beda-beda. Jadi kadang-kadang kita tuh jangan sampai gampang sinis, apa namanya, Sinis gitu ya. sinis sama orang rame, orang laris gitu ya, terus kita sinis gitu, akhirnya bermusuhan ya. Ngapain kayak begitu? Kita cari rezeki itu memang udah takarannya dari Allah. Jadi hati kita tuh harus selalu baik, bismillah ya kan. Sama-sama usaha, sama-sama cari rezeki gitu kan. Mungkin kalau ada namanya masing-masing orang, masing-masing pedagang punya rahasianya masing-masing, ya itu wajar gitu loh. Kamu mau membagi atau tidak itu urusan kita gitu loh. Cuman kita tuh harus selalu membina ya tadi persahabatan, sama-sama berjuang, sama-sama berharap minta rezekinya Allah gitu. Punya caranya masing-masing lah ya. Jadi punya cara masing-masing dan usahakan itu saling memudahkan. Kalau kita memudahkan orang, kita juga akan dimudahkan orang Allah gitu kan. Kita harus kita juga harus dibarengin dengan doa. Usaha itu tanpa doa percuma ya kan. Karena ya walaupun doa itu istilahnya 99%-nya usaha, satu ini doa, tapi ini menentukan gitu kan. Maksudnya kenapa harus 99 usaha itu? Jadi usaha itu harus maksimal ya kan. Kalau kita mau usaha bikin istilahnya baju gimana yang nyaman, yang enak, orang tuh kira-kira bisa, kalau kita tuh pakai nyaman enak, mungkin orang lain juga nyaman enak. Kalau kita bikin makanan tuh bener-bener jangan apa istilahnya yang ya maksimal lah gitu, rasanya bener-bener enak gitu kan. Kalau orang itu bahkan juga akan merasakan sama seperti kita gitu. Cuman kalau saya usaha makanan kok kayaknya kurang cocok ya, karena mungkin apa ya, kurang punya selera tinggi di bidang makanan. Semuanya enak ya. Semuanya enak gitu, semua itu rasanya enak Itu semua. beneran nikmat loh, Man. Tuh, tapi aku bersyukur sih, kayak aku bisa merasakan semuanya enak, itu nikmat luar biasa ya kan. Ketika kita sakit tuh merasakan aku makan nggak enak itu ternyata susah gitu loh. Jadi pengen ini, pengen coba, pengen ini, pengen itu, tapi kan namanya rasanya nggak enak gitu. Iya, Ya, tapi orang tuh insya Allah punya fak masing-masing, punya apa sih namanya, bakat ya. punya bakat masing-masing. Ya silahkanlah bakat dia itu dikembangkan. Karena kalau kita usaha, karena memang itu kita juga senang di situ, hobi di situ, punya bakat di situ, kita tuh nggak merasa capek gitu. Beda sama orang kalau usahanya itu terpaksa gitu kan. Jadi masih memang mata-mata cuma cari uang doang gitu. Sebenarnya kita nggak hobi di situ ya. Nah, kadang-kadang akhirnya tuh ada capeknya kalau kita nyari uang aja tuh ya kan lama-lama capek. Tapi kalau kita memang hobi ya kan, belum dapat uang aja kita udah seneng gitu. Jadi mama intinya tuh kayaknya hobinya shopping, Ya betul. terus keturutan, seneng ya, jadi terus hobinya shopping. Jadi asal kemana aja itu mesti aku yang tak tuju itu, pasar ini pasar itu, sampai ke dalam negeri luar negeri. Nomor satu itu aku lihat pasar yang terbesar, langsung aku Google pasar terbesar. Waktu kita ke Cina ya, itu pas datang kita ke Cina pas lagi pameran kan, kita kan tahu ya pamerannya kayak gimana coba. Waduh itu luasnya nggak tahu udah berapa hektar itu. Kalau kita puterin itu kayaknya nggak cukup buat dalam waktu. Kalau kita puterin semua nih ya, 4 Maksudnya hari 5 hari semua apa satu gedung gitu. satu gedung. Berapa gedung tuh? Bukan satu gedung, 5 gedung apa 4 gedung. Tapi itu tulisannya kayak satu mall gitu lah ya. Tulisannya sih ya itu tempat 7 hall ya. 7 hall coba. Satu hallnya itu kita harus naik kereta dulu. Jauh banget. tapi itu pengalaman yang besar kan buat aku ya kan. Ini pengalaman kita pergi ke Cina ya. Wah itu luar biasa. Lanjut cerita ke Cina ya. Ini cerita ke Cina nih ya.